Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Bro? Semoga sehat, bahagia selalu, dan jangan lupa ngopi ya Mas Bro. Oke, kali ini saya akan coba membagikan sebuah cara untuk membuat alat tester Mas Bro. Tester untuk kaca lampu seperti ini. Kaca lampu jari ya Mas Bro. Ini ada 3U tipenya. Mereknya Hanok dengan daya 18 watt. Ini adalah lampu yang masih menyala, masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Akan tetapi kaca lampunya sudah mulai menghitam ya Mas Bro. Jadi di kesempatan ini saya akan coba membagikan sebuah cara untuk mengetes lampu ini dengan mengorbankan lampu ini Mas Bro. Karena lampu ini sudah mulai menghitam kacanya, akan kita manfaatkan supaya untuk bisa kita gunakan untuk mengetes kaca lampu yang kita servis ya Mas Bro, dengan cara yang sangat mudah. Oke Mas Bro, yang pertama-tama kali yang kita harus perhatikan di sini adalah cara membuka ya Mas Bro. Cara membuka casing untuk lampu LHE seperti ini, biasanya dia mesinnya sudah diapakan, maksudnya sudah dipres di dalam, maksudnya posisi mesin dan posisi konektor ke kacanya Mas Bro itu sangat ngepres. Dia memasangnya memang langsung. Untuk yang belakangnya sini, yang untuk kabel ke belakang sini adalah terakhir memasangnya. Jadi ketika kita membuka lampu seperti ini, lebih baik kita membuka dari bagian dratnya ya Mas Bro. Jika kita membuka bagian sini, kacanya akan ikut dengan casingnya ini, dan bisa jadi ketika kita bukanya, kawat dari kaca lampu ini akan putus ya Mas Bro, jika kita kurang berhati-hati. Jadi kita membukanya dari dratnya. Berbeda dengan ini, kalau untuk lampu LED, lampu casing depannya bisa kita buka dulu untuk mengetahui chip LED-nya di sini. Akan tetapi untuk lampu LHE kita harus membuka drat belakangnya dulu ya Mas Bro, termasuk pentil kecilnya ini. Oke, kita langsung buka saja. Untuk yang keduanya Mas Bro, kita harus memperhatikan dratnya ini Mas Bro. Kadangkala dratnya ini berbeda dengan drat yang ada di lampu LED ya Mas Bro. Kadangkala berbeda. Ada juga yang sama menggunakan elbow seperti ini, bisa terbuka. Jika terasa keras, ini terasa keras Mas Bro, bisa jadi sistemnya adalah sistem drat ya Mas Bro. Jadi dratnya ini memang berfungsi sebagai ulir dan dikencangkan seperti baut atau mur ya Mas Bro. Jadi untuk membukanya kita harus memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Sebenarnya ada alat khususnya Mas Bro, biasanya para master sudah mempunyai itu alatnya Mas Bro. Untuk saya sebagai pemula, saya menggunakan tang yang kalau zaman dulu tang bawaan sepeda motor ya Mas Bro. Tang ini agak spesial karena bisa diatur besar dan kecilnya. Nah, kita ambil ukuran yang besarnya, kemudian kita jepitkan di leher yang paling bawah ini ya Mas Bro. Kemudian kita coba putar. Jika ingin hasilnya mulus, bisa dialas dengan kain ya Mas Bro. Kita tekan sedikit, kemudian kita coba putar Mas Bro. Nah, cara ini adalah relatif lebih aman Mas Bro. Bisa juga diterapkan di lampu LED, walaupun tidak sistemnya drat. Tapi kalau menggunakan elbow memang lebih cepat ya Mas Bro. Oke, seperti ini. Kita lepaskan dulu kabel-kabelnya.
sudah bebas dia, baru kita congkel pinggir-pinggirnya ya Mas Bro. Teknik congkelnya mirip-mirip dengan lampu LED, tapi kita di sini tidak memakai lem, jadi kita lebih aman ya Mas Bro. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi Mas Bro, di sini mesinnya terikat erat di sini Mas Bro. Jadi ketika kita membongkar dari casingnya sini, ini akan menahan dratnya sehingga kawat yang dari lampu ini akan tertarik juga, dan berkemungkinan kawat ini akan putus ataupun rusak ya Mas Bro. Oke, gimana cara kita bikin alatnya? Ikuti terus Mas Bro. Oke Mas Bro, kita buka dulu kacanya dengan cara membuka lilitan kawat di sini Mas Bro. Di sini ada 4 pin. Di sini dilengkapi dengan angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Kita buka dulu kawat-kawatnya dengan cara kita pakai tang lancip, kemudian kita pelintir-pelintir Mas Bro, berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Dan drivernya sudah terbuka ya Mas Bro. Di sini terlihat drivernya sudah mulai kosong Mas Bro, tapi tidak masalah, masih bisa kita manfaatkan. Nah, untuk tahap awal kita pengenalan driver ini Mas Bro, untuk dijadikan sebuah alat tester untuk kaca lampu LHE, kita harus mengetahui pin-pin output di sini Mas Bro. Ketentuannya cuma satu Mas Bro, kita harus mengetahui pin mana yang terhubung dengan milar starter ya Mas Bro. Milar starter adalah milar yang terhubung langsung dengan pin yang biasanya ada di tengah ya Mas Bro. Di sini adalah milar starternya, kan kita cek dulu. Sebentar ya Mas Bro, ini saya lihat dulu. Nah, di sini terlihat Mas Bro, ya tidak harus ada di tengah ya Mas Bro. Milar starter itu tidak harus di tengah pinnya. Jadi kita harus mengurutkan dulu di mana milar yang langsung terhubung ke kaki-kaki di sini. Di sini terlihat kaki nomor 1 terhubung ke milar ini Mas Bro, dan kaki yang satu lagi dari milar ini terhubung langsung ke pin kaki nomor 3 ya Mas Bro. Jadi kita akan membuat perkabelan dari sini untuk membuat alat tesnya. Lanjut ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi. Kita lepas pin-pinnya di sini Mas Bro, supaya lebih rapi dan aman.
Oke Mas Bro, setelah terlepas semuanya, kita siapkan 4 buah kabel Mas Bro. Di sini bebas warnanya, tidak masalah. Yang penting harus diingat ya Mas Bro, kabel mana yang ke Mylar starter, kabel mana yang ke bagian lainnya. Oke Mas Bro, untuk kali ini saya menggunakan yang Mylar starter, saya tandai dengan warna putih saja, sedangkan yang lainnya menggunakan warna merah dan hitam. Mas Bro, kita pasang dulu ya Mas Bro. Kali ini Mas Bro, di sini Mylarnya pin nomor 1 dan nomor 3, berarti saya terbalik ini Mas Bro. Kita letakkan yang pin 1 dan pin 2 dan pin 4 Mas Bro. Untuk pin-pin di Mylarnya ini tiap mesin-mesin lampu kadang berbeda ya Mas Bro, jadi tetap harus diperhatikan di mana Mylar starternya, disitulah pinnya yang kita tandai. Oke Mas Bro, setelah terpasang seperti ini, bisa juga dibalik ya Mas Bro, supaya dia langsung ke atas, posisi atas Mas Bro, karena mesinnya seperti ini, jadi bisa juga dibalik dari sini kabelnya. Oke, sepertinya saya ini terbalik Mas Bro. Dan untuk casing depannya Mas Bro, supaya mempercantik tampilannya, ketika kita menggunakan casing depan ini, lubangnya besar-besar ya Mas Bro, jadi kita modif sedikit, kita bikin kreasi sedikit supaya tampilannya lebih mantap. Lanjut Mas Bro. Oke Mas Bro, seperti ini kira-kira hasilnya. Kita beri kabel, dan seperti yang saya bilang tadi Mas Bro, harus ditandai atau harus diingat-ingat kabel mana yang menuju langsung ke starter ya Mas Bro, sedangkan kabel 2 lainnya bebas mau warna apa saja. Kemudian kita kasih penutupnya. Untuk kali ini saya menggunakan tutup bekas lampu LED. Kemudian di ujung-ujungnya, untuk mempermudah kita mengecek di pin-pin atau di kawat-kawat kaca lampunya, kita kasih jepitan seperti ini Mas Bro, ataupun jepitan yang seperti ini, bisa juga jepit buaya seperti ini. Yang penting mempermudah kerja kita ya Mas Bro. Oke, ini saya akan rapikan sedikit, akan kasih lem di sini supaya lebih rapi ya Mas Bro. Setelah kita rapikan Mas Bro, kita coba cara penggunaannya ya Mas Bro. Gimana cara penggunaannya? Nah, kita tes saja Mas Bro. Ini adalah lampu yang tadi mesinnya kita gunakan. Di sini terdapat 4 buah kawat Mas Bro dari kacanya. Masing-masing kaca di sini ada 2 buah kawat. Jadi untuk pemasangan kabel di sini
kita ambil yang dari milar tadi Mas Bro, yang dari starter. Kita dapatkan satu buah kawatnya, yang satunya kita sisihkan dahulu, kemudian yang satunya begitu juga. Bebas ya Mas Bro, mau kanan kiri boleh, tapi untuk yang starternya kita mencari satu kakinya, satu kawatnya di setiap input ke kacanya. Setiap inputnya ada 2 kawat, diambil satu-satu untuk starternya, kemudian yang sisanya kita pasang di kawat yang lainnya. Seperti ini Mas Bro, bebas mau kanan kiri boleh saja, karena dia arusnya AC ya Mas Bro, tidak ada polaritas, tidak ada plus negatifnya. Oke, kita coba ya Mas Bro. Oke, menyala ya Mas Bro. Kemudian kita coba lagi lampu atau kaca lampu berikutnya. Sini saya mempunyai yang agak unik Mas Bro. Ini adalah bekas dari kantor juga. Tadi sudah saya bongkar dan ternyata starternya yang kosong Mas Bro. Tapi dari tampilannya sepertinya masih bagus. Di sini tertera 13 watt ya Mas Bro. Kita aplikasikan kembali. Ini yang dari starter, kita ambil salah satu kaki dari input ke kacanya, kemudian salah satu kaki lagi dari input kaca yang sebelahnya, kemudian kabel yang lainnya di kawat yang lainnya pula. Oke, seperti itu. Kita tes ya Mas Bro. Oke, menyala, berarti mantap ya Mas Bro. Untuk alat tester seperti ini Mas Bro belum pernah saya buktikan, karena saya juga baru membuatnya. Belum pernah saya coba untuk berapa watt sanggupnya untuk menghidupkan kaca lampu. Nanti jika saya sudah mempunyai servisan atau waktu saya sudah agak longgar, sebenarnya ada Mas Bro kaca lampu yang 45 watt, tapi kondisinya sepertinya sudah putus Mas Bro. Nah, satu yang ketinggalan tadi Mas Bro, ketika saya menyolder pin-pin output dari driver atau mesin LHE ini Mas Bro, itu karena kita menggunakan alat ini dalam waktu yang singkat ya Mas Bro, tidak terlalu lama, jadi tetap aman ketika kita solder pin-pinnya. Berbeda ceritanya ketika kita memasang kembali mesin ke kaca lampunya seperti ini, dengan kawat-kawat seperti ini, kita tidak boleh menyoldernya ya Mas Bro, kita tetap harus memilihnya kembali di kaki-kaki atau output pin dari mesinnya tadi, kita harus melilitnya kembali, karena dikhawatirkan ketika kita menyolder dan terkena panas dari lampu, solderannya akan mudah lepas ya Mas Bro. Jadi dari pabriknya sana memang sudah di setting seperti itu, dibikin seperti itu supaya menghindari solderannya lepas karena panas yang kuat dari lampu seperti ini. Oke, selanjutnya Mas Bro, di sini ada 4 konektor yang kita buat tadi Mas Bro. Saya kembali ingatkan bahwa yang harus kita perhatikan adalah 2 output dari driver ini, dari mesin ini, yang dari milar starter ya Mas Bro. Milar starter diambil dari salah satu kaki yang keluar dari kaca ini. Dia terdiri dari 2, kita ambil satu, arahkan ke milar, yang satu ini kita arahkan ke milar. Boleh juga ngambil yang dari sini, boleh juga ngambil dari sini milarnya, kemudian ini kabel yang lainnya. Oke Mas Bro, terima kasih banyak sudah mengikuti sampai akhir. Semoga ada manfaatnya ya Mas Bro. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.